Oke, udah pernah belajar belum ini? Pernah belajar nggak? Ingat apa? Pernah nggak? Mungkin nggak pernah kau berkata. Mungkin nggak kuliah nih, lupa. Jadi kalau di sini sekarang apa? Kalau kita lihat sini ada perjanjian bernama dan tidak bernama, karena pada intinya ada perjanjian-perjanjian yang memang sudah diberikan namanya dalam undang-undang, dan juga perjanjian-perjanjian bebas yang tidak ada namanya, yang antara para pihak, ya. Yang juga itu adalah perjanjian-perjanjian yang baru. Oke, kita mulai di sini. Perjanjian bernama atau binom of forms itu adalah perjanjian khusus atau nominal. Perjanjian yang sudah ada namanya yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Jadi itu di KUH Perdata itu sudah ada. Ini sudah dibuat pada masa KUH Perdata, terus ada juga di sebelumnya ada di apa? Kalau Setbu 5, jadi ini sudah ada di Undang-Undang di 14 sudah ada sebelumnya, kemudian dikompilasilah di Indonesia dengan di Undang-Undang KUH Perdata. Bentuk perjanjian tersebut diantaranya seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian kerja, perjanjian persekutu perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penangguhan hutang dan perdamaian, dan dalam teori hukum perjanjian disebut dengan perjanjian nominat. Nominat ya, sudah ada tercatat, jadi sudah pernah dicatatkan dalam KUH Perdata. Nanti kalau ada yang bertanya atau ini silakan ya. Dasar hukum perjanjian pertama adalah dalam bab 5 sampai ke 18 KUH buku ketiga KUH Perdata. Bawa KUH Perdata nggak? Nggak apa-apa. Tapi kayaknya nanti kalau ke depan kita ngomongin bawa KUH Perdata, benar nggak? Walaupun sekarang rata-rata anak ini KUH Perdatanya di HP, tinggal searching, nyari di mana? Google, AI. Nah, jadi kita lihat bahwa perjanjian ini, jadi perjanjiannya jual beli, kalau bahasa Belandanya koop en verkoop, ya. Jual beli, koop, mendapatkan dan menyerahkan dan mendapatkan, ya, verkoop. Terus tukang itu pasal 1457 sampai 1540 kata. Terus ada ini sudah ada di modulnya semua, bisa dilihat. Mau dicatat lagi boleh, mau di ini boleh, sudah ada semua di sini. Terus tukang menukar atau ruwil pasal 1541 sampai 1547, terus sewa menyewa. Nah ini bahasanya macam-macam ya. Kita ini, aku ini cuma flashback ya, tidak mendetail, tapi dosen-dosen yang sekitar 4 SKS atau 2 SKS, tapi selama bukan pertemuan. Nah kita ini 2 SKS cuma 1 pertemuan, bayangin kan? 2 SKS 1 pertemuan, bayangin kan? Saking padatnya. Jadi saya cuma ngasih flashback aja. Nah, jadi kita flashcard ya, jadi tak ingat ya. Jadi ada persoalan data, matskap, nanti ada hibah, ranking, ada juga penitipan barang atau buari, pinjam pakai, sobruk-kelani, pemberian kuasa, format, dan perdamaian atau daging. Nah ini semua sudah ada di dalam KUH Perdata. Yang nggak ada dalam KUH Perdata itulah nanti perjanjian tidak bernama. Jadi simpel sebenarnya, yang bernama itu ada dalam sudah diatur oleh pembuat undang-undang. Kenapa sudah diatur? Karena itu adalah perjanjian yang sudah terbiasa dan ada sejak manusia hidup sampai dengan manusia ini berinteraksi sesuai dengan hukumnya. Jika ada suatu peristiwa hukum tertentu, inilah yang biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Makanya dibuat aturan supaya nggak capek lagi mikir. Emang ini sudah kesepakatan atau aturan yang sudah biasa dijalankan. Nah, sekarang kita lihat jual beli, koop en verkoop.
kejadian dan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu pendanaan dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 1457 dari pasal 1458 jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelah mereka mencapai kata sepakat. Syarat satu perjanjian 13/20. Ada kata-kata sepakat tentang barang ya dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Sudah ada kata-kata sepakat. Jadi jual beli sah hanya dalam kata sepakat mengenai barang dan harga tanpa harus ada serah terima langsung. Seperti kalian COD ataupun ngeklik bayar oleh di Shopee. Klik kalian bayar sepakat kan? Kalian beli barang sampai belum? Belum. Itulah kata-kata sepakat. Sistemnya sekarang sepakat ini cuma tinggal diklik dan dibayar. Sistem pembayarannya tergantung kesepakatan kalian, apa COD atau kalian. Mungkin kamu ke depan ada yang mungkin sama polanya tapi kasusnya berbeda. Karena dunia tuh dulu mungkin zaman bapak dulu tidak dikenal namanya IT belum terlalu maju, teknologi belum sampai sekarang. Kemudian kalau buat TV masih manual, harus telepon ke Kumham. Sekarang kan sudah menggunakan teknologi API. Itu terus berubah-ubah. Tetapi ada pola yang walaupun dunia berubah tetap sama. Tetap punya fundamentalnya tidak diubah. Kita sharing untuk case bisa kita cerita, tapi yang fundamentalnya tetap harus kamu pahami. Apa itu notaris, apa tugas pokok notaris, gitu ya. Biar jangan salah, tapi salah langkah, salah orientasi, salah langkah, salah kebijakan, begitu ditakut ke orang-orang masuk dan dimakan pekerjaan. Oke, enggak? Oh ini, nggak tanya istri? Tanya istri dah? Nggak usah? Kalau kantor punya kuning pangkal. Kalau kamu dari arah Kap dari PAI, Simpang 4 PAI itu arah Bukit Musri, yang ke arah kuburan. Tapi di pangkalnya sekitar 100 meter lah dari pangkal Simpang. Ada kantor notaris gabung sama kafe, ada stick zone puncak. Kalau mau makan stick, apa belajar buka di situ lihat dulu stick kafe ya di Kuning. Banyak tahu kan? Bergabung sama bermaskap. Jelas dulu. Bergabung bersekutu perdata sama Bu Harida. Kan kata Bu Harida Sari. Itu partner bapak, partner saya dalam perwakilan. Jadi kami berkantor bersama, bermaskap untuk membuat kantor bersama. Kalau ada pengen bermaskap, kamu berempat boleh, kan dibolehkan. Ketika kita modifikasi, bagaimana mendapatkan PP-nya juga belum ada, pelaksanaannya, undang-undangnya itu dibolehkan. Jadi bagaimana ngatur supaya maskapnya tidak melanggar undang-undang jabatan gitu. Apa yang boleh dimaskapkan, apa yang tidak boleh. Tapi undang-undang membolehkan, boleh untuk membuat persekutuan perdata atau maskap atau punya kantor bersama, boleh. Mana ada yang tidak boleh, tahu jawab ya, Bu Alida. Jadi kalau kamu lihat itu ada BMDes, ada Bu Alida satu kantor kok ada satu kantor ya, itulah apa sama ini benar istri. Oke, udah clear tentang pribadi atau sudah apa lagi pengalaman? Mau tanya? Oke, aman? Oke, sekarang gantian, bapaknya tanya dulu. Dian Hananiur, ya. Sekarang magang Dian di
Ahmad Mulyadi. Rahmat Mulyadi. Di mana kantornya? Oh, Kansas City. Masih masuk Umuban? Apa sih? Oh, Palembang tuh ya? Oh, Palembang. Hah? Oh, di Kubu Elma. Rahmat itu Palembang? Udah berapa lama tuh? Udah berapa lama? Dia udah berapa lama makan sama-sama? Oh, setahun. Oh, udah lama. Setahun lah, setahun. Dulu MKS di Sri. Aulia tadi enggak kan? Di? Oh, Julius. Julius. Oh, Julius. Oh, ke bandara. Julius. Selamat ya, kau? Kemarin ya? Ini baru semua ya? Baru apa ya? Oh, sama lah, 2024 kan lo ya? Oh. Jadi rata-rata baru tahun lah ya? Dan sudah dapat magang loh di kantor notaris? Sudah. Jadi udah punya bayangan pekerjaan notaris itu. Elsa Helia Silva Wahyudi, Desi Natalia, R.A. Rizka Viviani, Destrinya Carmila, Melia Sari, Yosita Ervayanti, Muhammad Dwiki Hidayatullah. Ada kata berapa? Pernah lihat? Iya, Pak. Pernah. Pernah kata apa, Bro? Pernah. Sering. Di mana ya? Kadang di kafe-nya, kadang ketemu kawan di sana, Pak. Oh, makanya buat itu. Sama itu juga, sama pernah magang di kantor apa? Enggak. Udah ya? Oh, main enggak ya? Pelanggan. Customer setia. Mantul Pak, kan dia? Murah. Promosi itu. Kita diskon naik. Untuk hari ini, kalau besok. Minggu kalau kamu udah ganti itu, kasih tahu nomor, diskon. Ya, kasih tahu. Distik zone. Untuk hari Minggu, nah. Terus yang ini hari yang mau ini, Pak. Diskon berapa? 50% Pak? Gak tahu, konsen. Minggu udah tahu tolong. Boleh modal. Adalah diskon atau modal. Tapi lumayan. Besok makan apa pesan? Macam-macam, Pak. Apa namanya? Sticknya ya? Sticknya, kopinya, Pak. Kopi. Kopinya. Alhamdulillah sudah pelanggan. Minum baik terus nyanyi kali ini. Kamu coba nyanyi dong. Ada karaoke di bawah, Pak. Karaoke dua, Pak. Ada dua. Nama Niki ya. Nafia, Pak Dia. Nafla sorry ya. Dina Oktiana. Anissa Putri Nauli, Azizah Ayu Karina, Sonia Gia Olimpia, Halisa Pranindya, Rafeza Nofriansah Palevi. Kan dulu Menteri Agraria, kalau saya Menteri Agraria, kalau gitu lah. Nah, pengawas tata penggunaan ini dilakukan oleh mereka. Jadi kalau kamu sebagai notaris, kamu diawasi oleh majelis pengawas. Notaris. Itu langsung menteri yang ngawasi. Jadi dalam undang-undang jabatan itu, berapa? Ingat tak? Pasal 67 bahwa dalam melaksanakan jabatan itu diawasi oleh menteri. Menteri dalam melaksanakannya membentuk majelis pengawas. Majelis pengawas notaris
yang dalam rangka untuk mengawasi dan memeriksa. Tugasnya itu fungsinya mengawasi dan memeriksa terhadap pelanggaran undang-undang jabatan dan kode etik. Ya. Oke. Ini ingat ya, majelis pengawas ya, majelis pengawas. Kalau Dewan Kehormatan mengawasi dan memeriksa terhadap pelanggaran kode etik saja, gitu ya. Oke, kita bicara sanksi yang kamu bisa identifikasi. Kalau majelis pengawas notaris, yang diperiksa itu pelaksanaan jabatan. Apakah notaris yang bersangkutan itu dalam pelaksanaan jabatan itu sudah menjalankan jabatan sesuai atau tidak? Misal, apakah dalam pembuat akta itu dibacakan? Ya. Apakah dalam pembuat akta itu tandanya sesuai? Apakah dalam pembuatan akta itu, nanti kita bicara tentang pelanggaran ya, macam di pasal 14, larangan-larangan notaris ya. Apakah itu melanggar atau tidak? Kalau dia melanggar, maka diberikan sanksi. Ya, sanksi itu apa? Coba lihat. Sanksi notaris yang melanggar undang-undang jabatan, pertama, peringatan, peringatan belum, peringatan tertulis dulu. Ya, peringatan tertulis, skorsing 3 bulan, terus sementara 6 bulan, sampai ke pemberhentian dengan tidak hormat. Yang memberhentikan siapa? Menteri. Majelis pengawas merekomendasikan. Oke, Pak, begitu ya. Kalau kamu diangkat oleh menteri, maka yang berhak memberhentikan itu menteri, tidak boleh yang lain. Jadi jangan sampai kita jadi majelis pengawas itu hanya merekomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelanggaran berat terhadap profesi notaris. Tapi kalau Dewan Kehormatan sanksinya paling berat, kode etik. Dewan Kehormatan ini mengawasi pelaksanaan kode etik, maka dikeluarkan sebagai anggota perkumpulan, gitu ya, biar kita identifikasi supaya kalau dipanggil DKM, oke, dapat Dewan Kehormatan manggil kamu yang disangsikan adalah teguran lisan sampai dengan dikeluarkan sebagai anggota perkumpulan anggota ini. Dia tetap sebagai notaris, tapi nanti kawan lagi. Mungkin kalau sekarang tuh kalau kita masih magang, apalagi kalau memang bukan kerja di notaris ya, memang kamu sih blank gitu ya, mau apa gitu gitu ya. Tapi nanti ya nggak apa sih, nanti saya juga gitu dulu kan, saya nggak magang gitu. Karena dia nggak pakai gini maksudnya, nggak pakai nomor mageran. Sekarang kita lanjut ke CPAD ya. CP itu komoditar penoskap, persoalan komoditar. Jadi persekutuan yang didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Nah ini 2 orang ini juga berlaku ya, yang suami istri tadi ya. Sebenarnya berlaku ya, walaupun tanggung renteng nih si CP. Nah dia terdiri atas sekutu komplementer atau sekutu aktif nih namanya. Itu biasanya jadi direktur. Nah satunya lagi sekutu pasif atau sekutu diam atau komoditar. Nah dia itu sebenarnya pada intinya di CP itu dia hanya menanamkan modal gitu. Tapi yang berlaku di kita ini ya bebas aja. Biasanya ya sekutu aktif yang punya duit gitu kan, sekutu komoditar, si sekutu pasif itu ikut aja gitu Bu, dipakai nama doang kayak gitu. Padahal sebenarnya sekutu komoditar itu macam pemegang saham lah kalau di PT ya. Dia yang menanamkan modalnya, yang menjadi duitnya untuk diputar. Sementara sekutu aktif sendiri adalah direktur yang mengelola si PT. Dasar hukumnya ini masih KUHD ya Bu ya, sampai sekarang rancangan aja terus di CV ini. Tapi dia diatur di CV ini diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, waktu itu masih Peraturan Hukum ya, nomor 17 tahun 2018. Dia mengatur tentang pendaftaran perseroan komunitas, firma dan persekutuan perdata. Nah kalau teknik pembuatan akta CV sama sih mirip-mirip sama PT, tapi dia lebih ringkas ya Bu ya, karena kita nggak pakai tentang pemegang saham, persentase modal dan lain-lain. Ini ada sekutu aktif
aktif dan pasif, jadi bisa minimal 2 orang dan bukan suami istri. Kalau nggak ada suami istri boleh asal ada perjanjian kawin. Sekutu aktif dan pasif, nama dan domisili CV, maksud dan tujuan, modal, pembagian keuntungan dan jangka waktu. Nah, kalau si CV di atas CV sendiri itu kan sebenarnya nggak ada modal ya. Modal tidak dicantumkan di situ. Atas CV yang beredar itu nggak ada modal ya pokoknya. Tapi modal perlu kita tanyakan dulu. Karena di OSS wajib ada modal ya. Nggak mungkin kita ngarang kan Bu. Nanti pas di OSS kita benar-benar ini modalnya berapa ya kayak gitu. Kami mau input. Nah saya nggak mau banget tuh yang kayak gitu. Kenapa? Kan itu lisan. Jadi saya selalu kalau buat akta CV tetap nggak ada modal, tapi saya minta kayak surat pernyataan mereka benar pendiri si A, si B menanamkan modalnya sebesar ini untuk dasar saya bantu mereka kalau buat FID gitu. Kecuali bukan saya yang bantu ya, jelas deh, terserah kalau itu. Kalian sendiri ya kan mau PTSP kan pasti ditanyain sama orang sana kan berapa modalnya gitu. Terus isinya juga ada maksud tujuan dan modal, juga pembagian keuntungan dan jangka waktu. Nah kalau CV nanti yang udah biasa buat CV di kantor notaris tempat magang, tanya aja ya, habisnya yang singkat banget. CV-nya tentang segitu doang. Nah maksud dan tujuan modal itu kalau di CV sih ya dikirim sama PT ya Bu ya. Boleh gitu. Ada beberapa kegiatan usaha yang boleh CV ya. Rata-rata orang biasanya CV karena CV modalnya dipindah kan. Tapi ya kalau untuk konstruksi kayak kontraktor itu kan yang minimal modal kan Bu kalau CV. Terus ada juga yang wajib PT gitu. Berapa kegiatan usaha itu wajib PT nggak boleh CV. Nah CV ini sendiri kan tanggung renteng ya Bu ya. Tanggung renteng kan. Jadi kalau misalnya saya sama Bu Endang nih bikin CV. Kalau misalnya mengalami kerugian, itu bisa sampai harta pribadi saya Bu. Beda sama PT. Kalau PT kan tergantung modal ya, modal yang kita masukin sebagai saham kita aja yang dikejarnya nggak sampai harta pribadi. Nah kalau CV itu tanggung renteng sampai harta pribadi. Makanya sebenarnya kalau orang di Indonesia ini kan mereka tabu ya kalau soal kok sana juga ya, bukan ini, kok sana juga ngomongnya. Kan kalau orang di Indonesia ini kan tabu ya kalau mau buat perjanjian kawin, misalnya kenapa gitu ya. Oh itu bagus banget loh bagi orang-orang yang pelaku usaha itu sebenarnya bagus karena kenapa? Kalau ada apa-apa nggak dikejar Bu istrinya, ya atas sama istrinya aja terus kan mukuk hartanya kan kita yang kayak kere banget kan, nggak ada kan yang mau diambil kita nantinya. Tapi kalau orang Indonesia kan buat perjanjian kawin udah tabu aja kawin ini malah udah perjanjian kawin. Itu kan kita normalisasi perjanjian kawin itu sebenarnya. Nah ini terus kalau ini firma ini biasanya persetujuan antara dua perusahaan atau perorangan juga. Jadi dia memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan sebuah firma dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing anggota persekutuan akan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Dasar hukumnya buku 3 KUH Perdata pasal 19, 18, 19, aman 16 sampai 35 KUHP. Terus dia juga diatur bareng-bareng nih sama si CV, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 2018. Di situ sih tentang kayak pendirian, perubahan, firma, serta juga perdata dan pemilikan finansial. Teknik pembuatan akta firma biasanya firma hukum ya, firma hukum yang paling sering. Jadi kalau ada dua orang mau bikin firma, bikin telepon gitu lah, pasti dia pakai akta firma. Jadi ada satu yang bawahnya itu kayak sepupu-sepupunya itu kayak apa ya? Luar. Itu kayak mana ya? Pribadi. Sebenarnya satu orang yang buat, tapi dia ada temennya gitu deh, jadi kayak law firm. Mahal itu. Macam 50-an ya. Itu sama aja, nama firmanya apa kita tanyain, domisilinya di mana, maksud usahanya apa, terus ketentuan pembubarannya seperti apa. Nah itu yang 3 tuh Bu yang diatur di Mbak-mbak dan kakak-kakak karena Bu aja terus ngedikin. Yang ada saat itu tuh, wah sebut gitu ya. Ya jadi mas-mas, adik-adik di Permenkum HAM nomor 17 tahun 2018 itu mengatur 3 itu tadi CV, firma, sama persekutuan perdata. Nah itu kan singkat banget tuh saya nanya ini, ada yang bertanya nggak?
Nih, yang satu kepala. Nanti saya nanya habisnya. Jadi mana banyak dulu. Oh, mau ngecat tanggal 3 Desember ya? Mau deh ya? Langsung. Oh, sudah ya? Kenapa? Oh, Angkatan udah mau malu. Iya kan, habis ini kan mereka pada etik. Habis ini baru pada etik. Oh, bukan kode etik dulu. Belum, pada etik. Apa kemarin itu baru pada etik. Yang mana ini? Udah jadi. Nama namanya aja. Iya, tanya apa aja. Asal jangan nanya aku lah. Pak, jadi pemegang saham tertinggi di ini nih. Pindah musyawarah. Nah, koalisi apa gitu? Dan kita aja. Bisa kan? Kan bisa. Enggak tegang kan? Nggak tegang Enggak kan? kan? Bingung kan? Santai aja. Penting ini. Ayo, malu supaya Yang penting kami lulus. ada ini, ada papa gitu, punya anak. Sambil aja ini Bisa. bawa lulus. Ya, kan. Nah, aja udah mulai aku semua kok ini. Kita lanjut ke yayasan aja ya. Setengah jam lagi. Nah, yayasan sendiri itu kan badan usaha yang berbentuk badan hukum gitu. Tapi dia kan bedanya sama PT dia nirlaba ya, Mas ya. Mbak. Jadi dia itu nggak money oriented. Jadi si yayasan ini dia jadinya nggak miliki anggota. Tapi dia harta kekayaan. Ada satu nih orang pengen dirikan yayasan. Dia memisahkan hartanya minimal 10 juta. Kalau malu kundip deh. Untuk kepentingan kesiapan, keagamaan. Kalau kundip ya. Dan nggak mencari keuntungan pribadi di sini. Jadi, nah kalau sekarang tuh ada yayasan BBG ya. Dari Jambi. Mana emang? Sebelah satu. BBG itu Sebelah makanya dari jawabnya bisa jadi 2 bulan deh. Akhirnya kalau mereka mau tunggu, karena kan mereka bagus sekali. Ya silakan komunitas lain sama. Kan Jadi paling kita sudah tahu kalau memang ya. Bang Palas udah masuk. Siapa? Siapa gua lah? Bang Palas. Ada satu Palas. penelitian yayasan ini Palas diatur di apa-apa. Undang-Undang Nomor Lomba. 16 Tahun 2001. Udah masuk di situ lah. 16 2001. Masuk. Masuk entar. Nanti ngobrol ya udah. Soal. Ya, Bang Gopal. Nah, perubahannya itu ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Di 2000 di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ini yang paling krusial di situ. Kalau kita mendirikan yayasan, maka dulu yang namanya pendiri yayasan saat dia mau jadi gini, kalau kita jadi pendiri yayasan kan kita melepaskan uang. Nah, untuk di pengurus wilayah juga ada pembatasan, mirip sebenarnya. Membeli, menjual, mengagunkan, atau melepaskan ke atas barang yang tidak bergerak, kepunyaan pengurus wilayah, meminjam atau meminjamkan uang atas nama pengurus wilayah, juga harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat pleno pengurus wilayah. Pengurus daerah juga demikian, harus untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rapat pleno pengurus daerah. Jadi, walaupun mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili organisasi, bukan berarti kewenangan tidak terbatas ya, ada batasnya. Fungsinya juga untuk menjaga marwah organisasi supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkepentingan atau tidak berhubungan langsung dengan kelangsungan organisasi ya. Baik, ini kayaknya ada yang mau ditanya lagi kalau untuk materinya sudah saya sampaikan yang esensi, karena kita kalau bicara sebelumnya untuk anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan pemerintah juga banyak sekali, esensinya sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan berikan waktu untuk tanya jawab ya. Nah, waktu kita tinggal 15 menit lagi, nggak sampai 10.30 ya? Iya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Silakan, silakan. Lebih baik bertanya daripada ditanya nanti gak bisa jawab, ya kan? Nah, siapa yang tahu? Kalau nggak saya tanya nih, kalau nggak mau jawab, kalau ada yang mau bertanya, ayo, mau tanya nggak? Kalau nggak ditanya, enak tanya loh daripada ditanya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kongres itu dilaksanakan berapa tahun sekali? Benar. Kemudian
jaraknya berapa lama? Jadi kan dia berjenjang, pertama kongres, pengurus pusat melakukan kongres. Nah di kongres itu biasanya apa aja yang diputuskan? Yang tahu? Termasuklah pemilihan dan pengangkatan ketua di kongres ya. Kemudian kalau ada perubahan anggaran dasar juga di kongres. Tapi yang paling heboh itu yang paling biasanya berita selalu dilaksanakan dan dilakukan di kongres itu pemilihan ketua ya. Nah, jadi terjadilah pergantian pengurus di kongres. Pengurus yang lama akan bertanggung jawab, memberikan pertanggungjawabannya di hadapan seluruh anggota. Apa saja yang sudah dilakukan, dana-dananya seperti apa, kebenaran nanti akan melaporkan keuangan, lalu dipilihlah pengurus yang baru. Nah, apakah pengurus daerah dan pengurus wilayah juga masa jabatannya tidak mahut? Iya atau tidak? Sama, dia mengikuti masa jabatan pengurus pusat. Jadi begitu selesai kongres, yang pengurus pusat udah ganti ke pengurusan, maka turun ke bawahnya. Pengurus wilayah juga harus ganti pengurusan. Sama-sama 3 tahun kan? Nah, ada jangka waktunya. Selambat-lambatnya 3 bulan sejak kongres berakhir. Si pengurus wilayah juga harus mengadakan rapat anggota di wilayahnya. Apa nama rapat anggotanya tadi? Kalau di wilayah? Nah, jadi harus menyalakan konferensi. Selambat-lambatnya 3 bulan sejak kongres. Nah, di konferensi dipilih lagi dong pengurus baru karena sama-sama berakhir kan 3 tahun. Pengurus barunya sudah terpilih. Lalu turunlah ke pengurus daerah. Sama 3 tahun juga dia juga harus melakukan pergantian pengurus. Berapa jaraknya dengan konferensi? Iya sama 3 bulan. Gak susah-susah, organisasi itu dibuat sesimpel mungkin ya. Jadi ya 3 bulan juga. 3 bulan sejak konferensi maka pengurus daerah harus mengadakan konferda untuk memilih pengurus yang baru ya. Lagi. Lagi yang ingin ditanyakan? Untuk perpu banyak sekali bisa dibaca sendiri ya. Udah pernah baca perpu? Tahu nggak perpu kita mengenai apa saja? Ada 26 perpu. Perpu yang paling akhir yang nomor 26 tahun 2021 itu merupakan perubahan perpu sebelumnya nomor 21 tahun 2009. Jelas ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan perhubungan. Nah, yang penting buat kalian mungkin adalah Perpu nomor 22 tahun 2021 karena ini mengatur tentang pendaftaran anggota luar biasa Ikatan Alumni Indonesia ya. Perpu nomor 22 tahun 2021. Dan juga ini penting buat kalian satu lagi adalah Perpu tentang ujian kode etik notaris yaitu Perpu nomor 23 tahun 2021. Ini yang paling penting ya. Bisa baca sendiri ya di website-nya nanti apa sih isinya perpu ini yang dua-dua tentang pendaftaran anggota luar biasa sama penyelenggaraan ujian kode etik. Nah kemudian juga mungkin untuk magang juga penting buat kalian. Kalau magang ini udah berkali-kali dirubah terakhir dengan perpu nomor 24 tahun 2021 yang berubah perpu sebelumnya nomor 19 mengenai magang. Tepat si kawan PPAD lambat, berjangkungan kan, 1 bulan. Makanya biasanya enaknya kalau kita yang diminta untuk muncul. Tapi ada juga bang yang hidup, kita nggak bisa pilih. Nah ada juga, ada juga jangka waktu SKMHT itu tertentu ya jenis kreditnya. Bisa jadi untuk kredit pinjaman usaha mikro atau pembiayaan kepemilikan rumah inti. Nah itu SKMHT-nya tidak ada batas waktu. Artinya apa? Ketika bank butuh SKMHT-nya baru ditingkatkan jadi HT. Tapi misalnya kreditnya lancar, KPR biasanya KPR yang perumahan rakyat yang bunganya disubsidi oleh pemerintah. Kenapa dibilang disubsidi? Karena fluktuasi naik turunnya suku bunga Bank Indonesia itu di-cover oleh pemerintah sehingga angsuran dia tetap bisa 10 tahun, bisa 15 tahun.
seterusnya selama 15 tahun. Kecuali ada hal-hal yang dilanggar, bank bisa saja subsidinya itu dihapus. Ya. Nah itu umur SKMHT-nya sampai dengan dilunasinya kredit. Jadi pengaruhnya itu di bunyi SKMHT kalian di halaman terakhir ada nggak? Halaman terakhir itu ada dua lembar terakhir. Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan APHT selambat-lambatnya tanggal. Ya, ini sebenarnya untuk PAT nanti lagi makanya. Nah, tanggalnya itu kalau 1 bulan kita hitung kalender ya. Jangan 1 bulan kita tulis, hitung kalender. Ada yang 1 bulan itu cuma 28 hari. Ada yang sampai 31, jadi itu benar 30 hari sejak akad kita itu. Artinya jangan lewat, kalau lewat berarti gugur kan tanggungan APHT kita ini tidak dapat didaftarkan. Oke, nah saya cukup lagi ya. Fidusia, fidusia itu jaminan atas benda bergerak, bisa berwujud atau tidak berwujud. Ya, fidusia umumnya yang berwujud mesin kendaraan, di situ saya. Lalu fidusia yang tidak berwujud apa? Tagihan. Ada wujudnya, misalnya aku pedagang tuh jual barang-barang sembako. Itu kalau usaha Untuk materi udah, sekarang tinggal mau Q&A. Iya, siap. Siap. stok dagangan kita. Nah, terus selain stok kan kita punya tagihan tuh, barang kita sudah dipesan tuh mau dibeli orang di daerah, sudah dipesannya, berarti kan sudah terutang tagihan kita. Kita punya, aku pedagangnya, aku punya hak menagih ke konsumenku kan, berarti kan tagihan piutang itu tidak berwujud. Hari ini nilainya 100 juta tagihannya, besok bisa turun ke 80 juta karena dibayar kan. Bisa besoknya tambah lagi 250 juta karena stok yang dibeli lebih banyak. Nah, jadi bagaimana cara mengikat fidusianya? Ya disebut, dibuat saja daftarnya, daftar piutang, daftar tagihan ke konsumen si A, tagihan sekian sampai dapat total. Jadi daftar atas nilai objek itulah yang kita bunyikan di dalam akte fidusia kita. Akte fidusia ada. Akte fidusia kita ini contoh kebetulan kendaraan ya. Kendaraan. Jadi kalau dia berupa tanah, nilai objeknya bank yang tentukan. Ada pihak ketiga kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk memberi penilaian objek tanah bangunan. Kalau mesin kendaraan itu ada bukti pemilikan. Kalau dia kendaraan BPKB. Nah, di sini. Kalau dia beli mesin misalnya baru bentuk barangnya belum ada karena kreditnya untuk pembiayaan mesin itu mungkin bisa invoice-nya. Tapi kalau dia sudah berupa kalau dia banyak objeknya bisa dibuatkan daftar. Nah, daftar itu ditandatangani oleh pemberi jaminan. Kalau PT berarti direktur PT-nya yang bikin. Kalau dia perorangan, usaha pribadi berarti perorangan. Mana dia? Oke. Nah, kalau jaminannya banyak, nih kreditnya sudah macam-macam. Kreditnya bisa kredit investasi, bisa kredit modal kerja, bisa juga KPR. Jaminannya barang yang sama, boleh nggak? Debitur yang sama, menerima lebih dari satu fasilitas kredit. Kemudian dia memberikan jaminan objek yang sama, boleh nggak? Boleh dong, boleh. Ya, debitur yang sama bisa saja, karena utangnya makin banyak kan dengan jumlah fasilitas bisa 3, 4, 5 fasilitas kredit sehingga plafon utangnya lebih banyak. Bang butuh
lebih banyak lagi. Nah, ternyata nggak cukup nih tanah tadi, karena kan sudah kita pasang hak tanggungan tuh, diminta dibuat hak tanggungan, ternyata nggak cukup, maka biasanya bank minta jaminan tambahan. Fidusia tadi bisa, fidusia tadi, kemudian jaminan pribadi tadi bortong, atau dia punya saham di PT atau dia punya deposito, bisa juga jaminan itu. Jadi jaminannya bisa lebih dari satu untuk debitur yang sama, bisa gadai deposito, kemudian diajukan, bisa juga bortong, tidak cukup kata bank bortong, hak kekayaan pribadinya juga dijaminkan. Jadi bisa di PK-nya juga, khususnya di PK. Di PK-nya tinggal dibunyikan jaminan tak berupa jaminan utama tadi hak tanggungan, lalu jaminan tambahannya kita disebutkan saja sesuai order dari si bank tadi. Oke, nah ini lagi nih, boleh tidak lebih dari satu debitur objek jaminannya sama? Boleh nggak? Ini sama-sama pabrik nih, satu objek, karena di atasnya ada pabrik, ada gudang, tapi hak tanggungannya mengcover utang dua debitur. Boleh nggak nih? Boleh kalau di cross. Boleh. Kalau hubungan keluarga. Boleh, ya itu by order semua, yang menentukan kebutuhan itu si banknya. Ya itu namanya Cross. joint collateral, istilah asingnya joint collateral and cross default. Artinya apa? Artinya ketika salah satu debitur ini one prestasi, maka jaminan ini mengcover juga kelalaian si debitur ini. Ya, biasanya pemiliknya sama ya Pak ya. Biasanya ya, atau biasanya hubungan keluarga. Yang penting nilainya bagus. Cover. Bisa saja ya debiturnya lebih dari satu, kemudian objek jaminannya yang sama. Nah, tahu bagaimana tuh joint collateral atau enggak ya di order, dan itu dibunyikan di pasal tahunan. Jadi contoh ini sih contoh dia collateral. Ada yang cuma minta dicantumkan di pasal penjaminan LPK saja, tapi ada yang minta khusus akte joint collateral itu dibuat. Agak repot gitu. Jadi dua tadi debiturnya kan, berarti para pihaknya debitur A dan debitur B. Jadi jelaskan dulu di premisnya bahwa TTA memperoleh fasilitas, berarti ini krediturnya yang sama ya, bahwa TTA sudah memperoleh fasilitas kredit, sebutkan fasilitasnya apa dari bank ini dengan nilai plafon berapa, lalu si PTB begitu juga, lalu guna melunasi kewajiban PTA ini maka bersepakat. Jadi intinya harus sepakat kedua debitur. Kalau tidak sepakat mana bisa dan si banknya nerima. Itu redaksi contoh atau lakukannya. Kira-kira apa lagi ya yang perlu ditanyakan kan? Kalau itu sertifikat tangannya, misalnya dijadikan tangannya sama gimana? Boleh. Jadi paling perbedaannya hanya di penyebutan di SKNHT dan APHT-nya saja. Oke, contohnya ya. Di pengecekan. Tidak cukup validasi lagi pengecekan. Pengecekan itu dinyatakan clear experience-nya. Jadi tinggal dibunyikan saja di sini. Jadi yang di dalam yang menjamin, yang menghadap di dalam akte penjaminan SKNHT berarti debiturnya A nih, debiturnya A, jaminannya atas nama orang tuanya B, berarti
Maksudnya Mbak? Seutuh kan? Di sini juga. Kita skor ya. Oke, kalau misalnya yang simpel. Apa sih yang biasa dikerjain di kantor tentang perjanjian bernama ini? Ya. Oke, saya tanya terhadap perjanjian hibah. Bahasa itunya apa tadi? Bahasa Belandanya apa? Sensing ya. Sensing, sama lah ya. Dalam hibah itu unsur apa yang utama dalam hibah itu? Ya. Ya. Yo. Pemberi hibah itu harus memberikan dengan cuma-cuma dan tidak bisa ditarik kembali. Oke, cukuplah. Penting deh. Terus Maulana Syarif, aku sudah juga ya. Ya, nih. Magang di mana? Mana? Biasa gawe ke apa? Perjanjian bernama sih hibah, Pak. Hibah. Oke, hibah galau di sini. Jual beli galau, Pak. Oke. Jual beli juga. Jual beli, oke. Oke, kalau jual beli, kenapa kalau misalnya jual beli itu tidak pacak aku ke apa yang digawe? Belum lunas misalnya. Apa yang dibuat? Jadi solusinya kita pembuatan untuk perjanjian tidak bernama PPJB. BPJB, oke. Jadi salah apa yang akan kalian minta supaya bisa dibuat perjanjiannya? Sudah pasti syarat formilnya itu untuk para pengadap berupa KTP yang si penjual tadi. Kalau dia sudah bersama istri, formilnya itu bukan hanya KTP, kartu keluarga, buku nikah, terus lagi NPWP-nya dan lain hal semacamnya untuk dokumen pendukung. Begitupun untuk si pembeli, Pak. Itu dan NPWP juga. Ya, yang pasti harus dipastikan kapan pelunasannya. Jadi ada jangka waktu. Oke. Sip. Hamzah, Reza. Oke. Magang di mana? Di Notaris Mustri Saka. Oke. Apa yang bisa digalai ke? Perjanjian bernama kuasa. Kuasa apa? Kuasa khusus gitu. Kuasa Khusus. khusus. Untuk apa? Biasanya untuk menjual tanah, menjual objek tanah. Oke. Di situ unsur-unsurnya apa be biasanya? Unsurnya kalau ada seseorang